Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin akan mempresentasikan tentang usaha nasi goreng yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Deva Rizka Amalia, yang kedua Maria Magdalena, yang ketiga Latiful Humam, yang keempat Reza Maulana, dan yang kelima Rian Aji, dan yang keenam Ahmad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Maulana Fitra, NIM 2018-11606 akan mempresentasikan aspek pasar. Aspek pasar meliputi proses mengkaji aspek pasar, program pengkajian, pengumpulan data dan informasi, penawaran dan permintaan, pangsa pasar dan persaingan, yang terakhir strategi pemasaran. Proses mengkaji aspek pasar. Proses mengkaji aspek pasar meliputi sifat pasar atau persaingan, yang kedua perilaku konsumen, yang ketiga market environment. Yang program pengkajian di sini ada 3 segmen atau ketentuan pasar yang akan dijadikan sasaran, dan yang kedua pola dan jaringan, sejauh mana jaringan distribusi yang akan direncanakan, dan yang ketiga pemilihan cara media promosi. Pengumpulan data dan informasi. 1. Catatan internal berasal dari catatan internal perusahaan seperti catatan akuntansi dan dari kegiatan pengendalian. Yang kedua, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk keperluan pengkajian khusus. Dan yang ketiga, data sekunder. Data sekunder adalah data yang pengumpulan, pencatatan dan penentuan spesifikasinya dilakukan oleh bukan pemakai tetapi oleh pihak lain. Yang keempat, data sekunder. Sumber data sekunder terbesar berasal dari pemerintah. Yang kelima, menilai kualitas data, yaitu mengkaji siapa yang mengumpulkan data. Yang keenam, survei pasar, menentukan sasaran yang menjadi proyek survei. Penawaran dan permintaan. 1. Perincian permintaan. Perincian produk dapat diperinci menjadi area spesifikasi, misalnya model yang bermutu tinggi, sedang, atau rendah. Yang kedua, permintaan masa depan atau saat ini. Dan yang ketiga, penawaran saat ini dan potensi masa yang akan datang. 4. Konsumen, menyangkut masalah demografi dan sosiologi yang dapat ditelusuri dari jawaban atas pertanyaan. 5. Kebijakan, peraturan, dan perencanaan pemerintah. Pangsa pasar dan persaingan. Ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini seperti apa yang bisa dilakukan jika melakukan promosi. Maka ruang lingkup yang diteliti meliputi luas dan jangkauan, metode yang dipakai, apakah menggunakan advertansi, hadiah, dan lainnya. Selanjutnya, aspek pemasaran. Proses pemasaran usaha nasi goreng ini dapat dijual dengan cara yang pertama, membuka tempat usaha di rumah. Yang kedua, dijual di pinggir jalan raya. Untuk memudahkan pemasaran atau penjualan usaha nasi goreng, diperlukan tempat usaha yang strategis, aman, dan nyaman. Perkenalkan, nama saya Latiful Humam, NIM 2018-11419. Saya akan mempresentasikan aspek teknis. Aspek teknis mencakup 3 hal. Yang pertama, lokasi, luas produksi, dan layout. Yang pertama, saya akan membahas lokasi. Lokasi kedai nasi goreng kami akan berlokasi di lingkungan dekat kampus UMK Universitas Mulia Kudus. Lokasi ini mungkin bisa dibilang cukup strategis karena di wilayah kampus, dekat dengan SMA, SMP, pabrik, dan pastinya masih di dalam kota Kudus. Untuk yang kedua, luas produksi. Untuk mencapai keuntungan yang optimal, luas produksi ditentukan oleh batas permintaan, jumlah dan kemampuan pengelola proses produksi, kemampuan finansial dan manajemennya, kemungkinan perubahan teknologinya. Yang terakhir yaitu layout. Layout merupakan keseluruhan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang kami miliki. Layout atau tata letak dapat dilihat pada denah yang kami paparkan. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya yaitu tentang aspek manajemen. Setiap perusahaan pasti memiliki struktur
manajemen organisasi. Struktur ini dibentuk agar setiap orang yang bergabung dalam usaha ini mempunyai tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan. Karena usaha nasi goreng ini adalah usaha yang rintis, jadi struktur organisasinya saya dan dengan dibantu oleh orang tua saya, karena modal yang saya dapat juga dari orang tua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Barokah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5 mengenai aspek lingkungan dan aspek yuridis. Aspek lingkungan, ketika kita melakukan sebuah usaha, kita harus memperhatikan lingkungan sekitar. Guna apa? Guna mengetahui dampak yang terjadi, baik itu dampak positif ataupun negatif ketika kita melakukan sebuah usaha tersebut. Kemudian itu aspek yuridis. Aspek yuridis ini sangat penting dalam melakukan sebuah usaha atau mendirikan sebuah perusahaan seperti itu. Guna apa? Karena aspek yuridis ini bersangkut paut dengan hukum di lingkungan sekitar. Nah, ketika kita melakukan sebuah usaha, kita harus melihat hukum-hukum di lingkungan tersebut. Guna apa? Guna menetralisir atau meminimalisir terjadinya kesalahan atau problematika lah ke depannya, agar perusahaan itu berjalan dengan lancar, nyaman, dan tepat sasaran. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.